Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Satu kali di sebuah jalan, saya melihat bajai melintas di depan saya. Lalu ada tulisan begini, tanpa kasih, hidupku hampa. Saya baca tulisan di bajai itu, saya tersenyum sendiri. Tanpa kasih, hidupku hampa. Sebuah renungan yang sangat menarik untuk kita pikirkan bahwa sebegitu pentingkah kasih, sehingga kasih melebihi uang, kasih melebihi harta, kasih melebihi segala-galanya, sehingga orang bisa saja punya segala-galanya, tetapi kalau tidak punya kasih, hidupnya hampa. Tapi sebaliknya, bahwa orang boleh saja kekurangan segala-galanya, tapi kalau dia memiliki kasih, dia merasakan hidup yang berarti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang mengalami krisis kasih. Mungkin pertanyaan saudara sederhana, kenapa dunia mengalami krisis kasih? Karena kita mesti bertanya dulu, di mana kasih dibangun? Bukankah kasih seringkali mulainya harusnya dibangun dari dalam keluarga? Tetapi bukankah hari-hari ini kasih telah hilang dalam keluarga? Suami istri sudah mulai saling membentak. Tidak sedikit istri yang melempar sesuatu pada suaminya, suami menempeleng istrinya. Orang tua yang seharusnya membimbing anak-anaknya dalam kasih mulai memaki dan membentak. Setiap kesalahan-kesalahan anaknya telah ditukar dengan makian, pukulan terhadap anaknya. Itu tidak sedang saya bilang bahwa kita tidak boleh mendisiplin anak-anak kita. Tetapi yang saya sedang mau jelaskan adalah kasih seringkali telah hilang dalam keluarga. Anak-anak kita memang bukan orang-orang sempurna. Anak-anak kita manusia biasa yang masih anak-anak, yang memang masih perlu perhatian. Kesalahan tidak selamanya harus ditukar dengan bentakan dan makian. Kadangkala kesalahan perlu ditukar dengan kata-kata penuh kasih untuk mengkoreksi dia. Meskipun setelah kata-kata penuh kasih tidak bisa mengkoreksi dia, memang perlu ada tindakan tegas, perlu ada kedisiplinan. Tetapi seringkali amarah, bentakan menjadi prioritas pertama, menjadi pilihan pertama, bukan pilihan terakhir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali saya sebut, bahwa kasih telah hilang dalam keluarga. Dan kalau kasih telah hilang dalam keluarga, berarti kasih akan hilang di dalam masyarakat. Dan kalau kasih hilang dalam masyarakat, berarti dunia ini tidak ubahnya seperti rimba yang menakutkan, di mana yang kuat akan menggigit yang lemah, di mana yang kuat akan memperdaya yang lemah, di mana yang lemah akan hidup dalam ketakutan ketika dia melihat yang kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah hidup di mana kita jalani sehari-hari ini telah menjadi rimba yang menakutkan? Kasih semakin hilang dalam keluarga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kasih hilang dalam keluarga, meskipun kasih hilang di dalam dunia ini, meskipun kasih telah hilang dalam masyarakat, tapi saya mau beritahu, kasih tetap ada di hatinya Allah bagi setiap kita yang membuka hati buat dia. Sehingga setiap kita yang membuka hati buat dia akan menerima kasih Allah. Dan kita dapat berjalan tetap mengalami kasih. Dan dapat berkata, karena kasih Allah, hidupku tidak hampa lagi. Karena kasih Allah, hidupku bersemangat. Karena kasih Allah,
Aku berani menghadapi segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita, untuk kita dapat melangkah hari demi hari kita dan mengerti apa maksud firman Tuhan bagi keperluan, kebutuhan hidup kita ini, sehingga kita senantiasa boleh menyenangkan hatinya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kasih Allah. Memang ketika kasih manusia semakin tawar, di tengah kasih dunia ini semakin dingin, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah tetap hangat. Kasih Allah menyelamatkan kita, kasih Allah memulihkan hidup kita, kasih Allah memperbaharui kita, dan kasih Allah mendorong kita untuk tetap maju di dalam anugerahnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, dalam Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Dengan lain kata, engkau akan mengajar hukum Taurat, tapi engkau tidak mengerti tentang kelahiran kembali bagaimana? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Perhatikan, Yesus sedang mau mengajar dengan tegas kepada Nikodemus dan berkata bahwa sesungguhnya banyak orang berkata-kata tentang apa yang tidak diketahui. Banyak orang sedang mengajar tentang apa yang tidak dia ngerti. Banyak orang sedang bersaksi tentang apa yang tidak dia lihat. Makanya Yesus dengan tegas bilang, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tetap tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah. Haleluya. Ayat 16, saya ulangi sekali lagi, sebuah ayat yang sangat terkenal, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, apa yang sebetulnya Alkitab mau gambarkan tentang kasih Allah? Yang pertama, bahwa kasih Allah dibuktikan dengan tindakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang mengasihi bukan hanya Allah yang mengajar serta berbicara tentang kasih, tapi Allah yang mengasihi adalah Allah yang mengorbankan anaknya, yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sedang penuh dengan orang-orang munafik, orang-orang yang cuma ngomong mengasihi, tapi dalam tindakan sehari-harinya justru menyakitkan dan membenci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya orang percaya mulai menyadari bahwa kasih Allah dibuktikan dengan tindakan. Dan itu berarti setiap kita pun, kalau kita bicara kasih, kita harus berani buktikan dalam tindakan kita. Suami-suami jangan hanya bilang mengasihi istri dengan kata-kata, tapi di luar punya wanita lain, berselingkuh, sambil berkata, toh kita kan tidak sampai berzina, tidak sampai tidur, tapi kan ini cuma teman bicara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi engkau telah mengkhianati kasih yang suci itu. Istri-istri,
Jangan hanya engkau berkata, ya saya mengasihi, tapi dia sudah terlalu banyak melukai saya kecewa terhadap dia. Ya saya mengasihi, tapi terus sudah ingat-ingat kesalahan-kesalahannya. Ini yang saya sebut, kadang-kala kita sebut kasih, tetapi kita tidak buktikan dengan tindakan kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan, Allah bicara tentang kasih, dia buktikan dalam tindakannya. Dia menyertai langkahmu, dia memulihkan keberadaanmu, dia ampuni dosamu, dia angkat hidupmu, dan dia penuhi engkau dengan Roh Kudus. Haleluya. Kasih Allah dibuktikan dengan tindakan. Berarti kalau sedang sakit, sudah berbeban berat, rumah tangga sudah diambang kehancuran, ingat, kasih Allah dibuktikan dengan tindakan. Yang kedua saya pelajari, kasih Allah perlu ditanggapi. Karena Alkitab dengan tegas bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dengan lain kata orang-orang yang menanggapi kasih Allah. Ada banyak orang yang berkata, kalau Allah mengasihi, kenapa ada banyak orang yang hidup dalam kelaparan? Karena tidak menanggapi kasih Allah. Ada banyak orang yang berkata, kalau Allah mengasihi, kenapa ada banyak penderitaan di muka bumi ini? Kenapa ada banyak kejahatan dan Allah tidak buat apa-apa? Karena manusia tidak menanggapi. Kalau kita menanggapi kasih Allah itu, maka damai sejahtera sorgawi ada di dalam hidup kita. Kita akan melihat kemenangan, berkat, damai sejahtera. Kita akan dibebaskan dari segala kutuk dan dibawa pada berkat yang berkelimpahan. Dan yang ketiga, yang pertama kasih Allah dibuktikan dengan tindakan. Yang kedua kasih Allah perlu ditanggapi. Dan yang ketiga, kasih Allah berlaku universal dan selama-lamanya. Artinya kasih Allah berlaku untuk semua. Saudara-saudara orang miskin, kasih Allah berlaku buat saudara. Saudara-saudara orang kaya, jangan saudara pikir saudara bisa hidup tanpa kasih Allah. Saudara pun membutuhkan kasih Allah. Saudara-saudara yang lahir sebagai orang Kristen, saudara membutuhkan kasih Allah. Saudara bisa saja jadi orang Kristen tanpa kasih Allah, lalu hidupmu menderita. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang mungkin bukan orang percaya, tetapi ketika engkau membuka hati, engkau pun dapat menerima kasih itu. Karena ingat, setiap kita membutuhkan kasih Allah. Orang-orang yang tidak mengalami kasih Allah dalam hidupnya tidak akan pernah bisa hidup dalam kasih. Tapi orang-orang yang mengasihi Allah dan mengalami kasih Allah, maka di tengah hal-hal yang menyakitkan sekalipun, kasih tetap memancar dari kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara yang mungkin mendengarkan program ini dan saudara mungkin sedang krisis akan kasih, rumah tanggamu sudah penuh dengan kebencian, amarah, lalu hidupmu sedang krisis kasih, sudah merasa orang-orang yang dekat saudara hanya menyakiti dan mengecewakan saudara, lalu sudah ingin didoakan secara khusus. Melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba juga doa buat rumah tangga yang sedang krisis kasih, buat orang-orang muda yang sedang mengalami krisis kasih, mereka-mereka yang sedang hidup dalam kekerasan, amarah, kebencian, dan sedang merasa bahwa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mengasihi. Melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami untuk kami melihat anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit. Ini saatnya buat kita untuk beriman. Ini saatnya buat kita untuk percaya. Ini saatnya buat kita untuk bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.